وسهلا. أهلا وسهلا بكم. Ini salju udah mulai turun lagi. Saya pegang kuping juga udah mulai sakit banget. Kita cek suhu. Di sini -11. Feels like-nya -11. Seperti dalam surat An-Nur ayat 43. Dan dia menurunkan butiran-butiran es dari langit-langit yang menyerupai gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Dan dia menimpakannya butiran-butiran es tersebut kepada siapa yang dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Nabi Nuh ini adalah nabi yang ketiga yang harus kita imani ya. Dan ini Masya Allah panjang sekali makamnya, tidak seperti makam pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebanon merupakan bagian dari negeri Syam, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis menyebutkan jika malaikat membentangkan sayap mereka di atas negeri ini. Ya, Lebanon adalah satu dari 4 negara modern yang secara geografis masuk dalam wilayah Syam bersama dengan Suriah, Palestina, dan Yordania. Di tengah derasnya salju ini jugalah saya mencoba menyusuri jejak Al-Quran. Konon, Nabi Nuh alaihissalam membuat baterainya di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku, sekarang saya mau melihat pohon cedar yang sudah berusia hingga ratusan tahun dan juga menjadi lambang negara Lebanon. Subhanallah. Saudaraku, saya dan teman-teman saya sedang mencari pohon cedar, pohon yang menjadi lambang negara Lebanon. Dahulu, kayu pohon cedar ini dipercaya menjadi bahan dalam pembuatan bahtera Nabi Nuh. Ternyata, perjalanan menuju lokasi tidaklah mudah. Sari di Lebanon Utara, hari itu tertutup salju yang cukup lebat. Kota ini terletak di lembah Hadisa yang terkenal sebagai desa tempat kelahiran penyair terkenal Khalil Gibran. Perjalanan yang hanya 2 jam dari pusat kota Beirut terasa semakin berat. Salju yang terus turun membuat jarak pandang semakin terbatas. Hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Mobil yang kami tumpangi mengalami seliban akibat tumpukan salju yang terlalu tebal hingga membuat kendaraan roda 4 ini tak bisa bergerak. Belakang. Ke mana? Ke sana apa? Bang. Hal ini tentu sangat berbahaya. Jika terus diam, kami semua akan tertimbun salju. Bang, tunggu bang, mau kita geser dulu nggak ininya nih? Coba. Syukran. Saudaraku, kita mengalami kendala. Ini mobil tadi harusnya belok kanan. Tiba-tiba kita tergelincir ke tengah sini dan lagi berusaha untuk bisa mengeluarkan dari tumpukan salju ini. Fa inna ma'al usri yusro. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Keyakinan pada surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ini membuat kami pantang menyerah. Alhamdulillah, tak lama ada warga lokal yang melihat dan langsung membantu kami. Akhirnya mobil dapat keluar dan kami dapat melanjutkan perjalanan. Saudaraku,
Mengendarai mobil melewati medan bersalju memang harus ekstra hati-hati. Jalan yang semakin licin menjadi tantangan tersendiri. Qadarullah, mobil yang kami tumpangi kembali melewati jalur yang salah. Sepertinya mobil melewati pembatas jalan yang tidak terlihat akibat tertutup salju. Saudaraku, sangat luar biasa ya perjuangan kita karena memang salju turun lebat dan mobil kita juga dari tadi di atas sampai sekarang tuh susah banget untuk turun karena emang kejebak salju. Dan insya Allah alhamdulillah hari ini kita ketemu sama orang yang emang mau bantuin untuk mobil kita keluar dari tumpukan salju itu. Mohon doanya ya. Bismillah. Kembali, pertolongan Allah datang di saat yang tepat. Warga lokal tiba-tiba melintas dan tanpa basa-basi langsung turun memberi bantuan. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mobil dapat ditarik keluar. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Masya Allah, sungguh pengalaman yang sangat luar biasa. Sekarang jauh ditarik. Subhanallah. Masya Allah ya, memang kita bisa melihat ya bahwa orang-orang di negara Lebanon ini Masya Allah sama sekali mereka siap untuk membantu kita dan sukarela. Masya Allah, tabarakallah. Wah, makin lebat. Nih, tamam. Habibi. Oh, bentar. Syukran Habibi. هلا حبيبي هلا Syukran. وين انتوا؟ Alhamdulillah, itu Beirut. انتوا من وين؟ اندونيسيا Ini Indonesia. Ini Indonesia. يلا Ya, syukran. يلا ليك روح تركوا هون روح هلا حبيبي هلا Alhamdulillah kalau kita melanjutkan perjalanan. Kira salju bakal turun lagi. Coba. Lokasi menuju Cedar of God semakin dekat, pemandangannya pun semakin cantik. Namun, hal ini tak berlangsung lama. Badai salju tiba-tiba datang menerjang. Saudaraku, kita sekarang sedang terjebak dengan hujannya salju yang sangat lebat ini. Dan mobil kita juga sampai nggak bisa mundur. Dan mobil di belakang juga nggak bisa maju. Jadi kita cari cara dulu untuk bisa menyelesaikan ini semua. Kembali, tim saya dibantu oleh warga lokal mencari jalan keluar agar dapat lolos dari kabut dan hujan salju ini. Subhanallah. Halo. Oke, thank you. It's okay, Baikar. Oke, saudaraku, rumah-rumah di sini ya, toko-toko yang berjualan di sini juga pada tutup karena emang kita bisa ngelihat badai saljunya ini bisa nutupin toko-toko di sini, makanya mereka pada nggak buka. Sepertinya salju turun semakin lebat. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain menunggu salju berhenti. Saudaraku, kita sudah bisa melihat ini pohon cedar dan di sekitaran sini juga di pinggir-pinggir jalannya sudah mulai kelihatan pohon cedar yang emang menjadi lambang negara Lebanon. Subhanallah. Dan yang pastinya ya, pohon cedar sangat dijaga sama negara Lebanon. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya badai salju mereda. Perlahan saya bisa melihat pohon cedar dari kejauhan. Saudaraku, sekarang saya sudah sampai di salah satu pohon yang menjadi ikon negara Lebanon dan juga tadi kita sedang mengusahakan mobilnya agar sampai ke sini, tapi karena keadaan dan juga mobilnya bannya tergelincir, jadi saya harus jalan kaki dari bawah sampai ke sini. Pohon cedar sering dikaitkan dengan kayu saj dan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Namun, dalam surat Al-Qamar ayat 13, Al-Quran tidak menyebut jenis kayu, hanya spesifik menyebut kapal Nabi Nuh terbuat dari papan dan pasak. Kami mengangkut dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Quran surat Al-Qamar ayat 13. Masya Allah, dingin
banget. Saudaraku, sekarang saya sudah sampai di pohon cedar yang mungkin usianya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Wajar ya kita bisa ngeliat ini pohonnya tinggi dan kayaknya batangnya tuh kokoh banget. Wajar banyak yang berpendapat orang-orang di Lebanon sini bahwa pohon cedar menjadi bahan utama pembuatan bahtera Nabi Nuh. Masya Allah, tabarakallah. Akan tetapi, banyak mufasir menyebut jenis kayunya adalah kayu saj, mirip cedar yang sangat kuat dan tahan air. Pohon ini dipilih karena ketahanannya terhadap pelapukan. Sebelum membangun kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk menanam pohon terlebih dahulu. Riwayat dari Zaid bin Aslam menyebutkan Nabi Nuh menghabiskan waktu 100 tahun untuk menanam, 100 tahun untuk memotong dan mengeringkan, dan 100 tahun untuk membangun kapal. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 38. Mulailah dia, Nuh, membuat bahtera itu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Quran Surat Hud ayat 38. Saudaraku, ayat ini menyiratkan bahwa penanaman pohon dilakukan sebagai persiapan menghadapi banjir besar di tengah ejekan kaumnya yang meremehkan pembuatan kapal besar yang lokasinya jauh dari laut. Saudaraku, di belakang saya ini ada hutan cedar yang dilindungi oleh pemerintah setempat. Dan sebenarnya ini kita bisa masuk ya, tapi karena tinggi banget saljunya, kita lihat ya. Nah, tinggi saljunya tuh udah hampir setinggi saya loh. Ini luar biasa, Masya Allah. Di Lebanon sendiri, pohon cedar menjadi lambang negara yang bermakna keabadian, keteguhan, dan harapan. Masya Allah. Saudaraku, wilayah hutan cedar of God yang saya datangi ini resmi masuk dalam situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1998. Hutan ini menampung banyak pohon-pohon cedar kuno yang sudah berumur ribuan tahun. Kalau suatu hari berkunjung kemari, jangan coba-coba memanjatnya ya. Karena pohon-pohon ini dilindungi negara. Kalau ketahuan, bisa dipenjara. Sepertinya saya tidak bisa terlalu lama berada di hutan ini. Saudaraku, kalau Allah sudah berkehendak, semuanya bisa terjadi. Seperti dalam surat An-Nur ayat 43, dan dia menurunkan butiran-butiran es dari langit-langit yang menyerupai gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, dan dia menimpakannya butiran-butiran es tersebut kepada siapa yang dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilau kilat-kilatnya hampir menghilangkan penglihatan. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya sangat disayangkan, saya hanya bisa melihat keindahan pohon cedar dari luar pagar saja. Namun, saya tetap puas karena perjuangan saya menuju pohon cedar ini melalui rintangan yang cukup melelahkan. Saudaraku, nggak sanggup lagi ya, ini salju udah mulai turun lagi. Saya pegang kuping juga udah mulai sakit banget. Kita cek suhu. Kalau dari handphone, wah saudaraku, di sini minus 11, feels like-nya minus 11. Saya nggak sanggup lagi, saya langsung naik mobil aja ya. Saudaraku, saya mendatangi dermaga yang ada di kota Tripoli. Di sini, banyak kapal kayu tradisional yang masih dibuat sendiri oleh warga Tripoli. Kota Tripoli memang terletak di pinggir laut. Banyak kapal parkir di sini, baik kapal nelayan pencari ikan atau wisata yang menawarkan rekreasi. Masya Allah, saudaraku, kota Tripoli Lebanon ini menjadi salah satu tempat pembuatan kapal yang terbuat dari kayu. Subhanallah. Di sekitaran dermaga, banyak juga kapal yang sedang diperbaiki.
Kalau melihat ini saja, sepertinya sulit. Bisa bayangkan bagaimana Nabi Nuh membuat sebuah bahtera raksasa yang mampu memuat seluruh makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun, bahtera Nabi Nuh tidak menerima orang-orang yang zalim. Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 37. Saudaraku, yang menarik adalah penulisan lafaz Allah yang menjadi bagian dari kapal, sebagai doa dan pengingat dimanapun kita beraktivitas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahlan bikum. Nah ini dia. Bismillah. Saudaraku, pencarian menyusuri jejak Al-Quran kembali berlanjut. Saya saat ini sedang berada di daerah Akar. Rencananya saya akan membantu warga lokal untuk menggembala domba miliknya. Menggembala domba di musim dingin bukanlah perkara mudah. Terlalu lama di luar, domba bisa sakit. Tapi kelamaan di kandang, domba bisa stres. Saudaraku, seperti inilah cara mengembala domba di kota Akar, Desa Wadi Jamus. Dijaga dombanya agar tidak jauh berkeliaran, bahkan jangan sampai masuk ke ladang orang. Saudaraku, binatang ternak seperti domba ini memang lebih sehat jika dibiarkan berkeliaran di luar kandang. Kontur tanah yang berbeda membantu melatih otot kaki pada domba. Ya. حط له تبن عليه وخبز نجيبه نحطه بالعربية نجيبه ننزله نغوطه نحط له الأكل نسكر بيه بنحط له ماي ولا عبك الصبح نفط نحط له مرعين هون بالحويل الخرا نضبهم بالباب خلصت. Sahabat baru saya, Hasan, tak segan mengajari saya cara merawat domba. Saudaraku, dalam Islam, Allah memang sengaja menciptakan hewan ternak untuk dimanfaatkan. Dalam surat An-Nahl ayat 5 menyebutkan bahwa dan Dia menciptakan hewan ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang bisa menghangatkan dan bagian-bagian lain yang bisa dimanfaatkan, dan juga sebagian lainnya bisa kamu makan. Subhanallah. Surat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari pakaian, makanan yang berupa daging dan susu, hingga kendaraan dan alat bantu pertanian. Masya Allah. Serunya lagi, sejak kecil anak laki-laki di desa ini sudah diajarkan cara menggembala dan merawat domba. Hal ini mengingatkan saya akan kisah Nabi Muhammad SAW yang menggembala domba milik penduduk Mekah dengan imbalan upah yang sederhana. Pekerjaan ini dilakukan sejak kecil hingga remaja untuk membantu meringankan perekonomian pamannya, Abu Thalib. Dalam hadis riwayat Bukhari, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dia pernah menggembala kambing. Para sahabat bertanya, "Engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, aku menggembala kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot." Saudaraku, lelah menggembala domba, saya pun beristirahat sejenak bersama teman-teman kecil saya dari desa Wadi Jamus. Mereka memang sangat ramah, lucu, dan menggemaskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Masya Allah, saudaraku, ya dimanapun kita berada, walaupun saya lagi istirahat gini, kita harus sempatkan ya untuk berzikir dalam hati atau sedang beramai-ramai nih sama adik-adik, Al-Fatihah dan baca doa-doa lainnya. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Subhanallah. Saudaraku, surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Sebagai muslim, Al-Fatihah wajib kita hafal karena menjadi bacaan wajib di setiap rakaat sholat. Dikenal sebagai Ummul Kitab, surat Al-Fatihah merupakan ringkasan dari seluruh isi Al-Quran. Berfungsi sebagai obat atau ruqyah dan diyakini sebagai surat teragung yang diturunkan, bahkan lebih berat timbangannya dari ayat lainnya. Surat ini diturunkan untuk memberikan petunjuk, kasih sayang, dan doa terbaik bagi manusia dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ini yang saya sukai dari orang-orang Lebanon. Mereka sangat suka menjamu tamu. Saya pun diajak mencicipi kopi khas Lebanon sambil bersantai menikmati pemandangan dengan para tetangga Hasan. Silakan Pak, minum ini kopi Arab. Bapak bisa bahasa Indonesia? Bisa. Masya Allah. Jadi Bapak sebelumnya, maaf Pak, saya perkenalkan dulu. Nama saya Rian. Nama saya Saleh. Saleh. Wah, Bapak pernah di Indonesia atau gimana? Oh iya. Dan semenjak 2004 sampai 2005. 2004. Masya Allah, saudaraku, ternyata ya saya di Lebanon di sini ketemu sama orang yang bisa bahasa Indonesia. Masya Allah. أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم. Wah, berasa ketemu orang sekampung nih. Pak Soleh yang asli Lebanon ini ternyata cukup lancar berbahasa Indonesia. Kopi Lebanon menjadi simbol keramah tamahan dan sering disuguhkan kepada para tamu. Nah, saking ramahnya, Pak Soleh bahkan tak segan mengundang saya makan di rumahnya. Wah, sungguh kesempatan yang tak boleh dilewatkan ya. Ingin nggak Pak balik lagi ke Indonesia? Saudaraku, sekarang saya diajak Pak Saleh untuk makan siang ke rumahnya dan saya baru tahu ya kenapa Pak Saleh bisa berbahasa Indonesia lancar banget. Istrinya Masya Allah orang asli Indonesia. Halo Kak, Assalamualaikum, salam kenal. Izin ya Kak duduk di sini ya. Wah, ini kita lagi persiapan ya saudaraku untuk masak-masak dan kita insya Allah hari ini makan masakan asli khas Lebanon ya. Ya, Kita ahlan masak wassalam pertama kali ahlan wassalam di rumah kita di Wadi Jemus Akar. Hari ini kita mau Sini, Pak, duduk sini, Pak. semuanya insya Allah masak sustawu kita Sustawu. traditional Lebanese food Fattoush. fatus. Ini aku Fatus. lagi siapin saladnya fatus sama kebeneye. Kebenai. Kebeneye, namanya kebeneye. Kebeneye Iya, itu itu terbuat dari daging mentah. Daging Sama mentah. bakul. Bulat. Bakso. Enggak. Wah, menarik nih. Tak sekedar makan, tapi saya juga diajak untuk melihat langsung proses pembuatannya. Alhamdulillah, dapat ilmu baru lagi. Saudaraku, sekarang aku mau buat makanan yang namanya kebenai Pak ya. Kebenai dia tuh kayak daging mentah dan kita lihat ya olahannya seperti apa. Dan di depan saya ini udah ada daun kemangi, daun mint, bawang bombay dan ini namanya burgul. Saya haluskan dulu, boleh. Kita tumbuk terlebih dahulu daun mint dan daun kemangi. Lalu tambahkan bawang bombay dan tumbuk kembali. Setelah halus, campurkan ke dalam daging giling. Kelihatannya sih mudah ya, tinggal dicampur-campur saja. Setelah semua halus, baru dicampur lagi dengan bahan yang lain. Aduk semua hingga tercampur rata. Pak, ini setelah ini kita bakar kah atau kita rebus lagi, kita masak? Ini makanan itu khusus dimakan mentah begitu. Hah? Ini dimakan mentah-mentah? Iya, justru namanya apa? Kebenai. Kebenai. Nai itu artinya mentah. Nai itu artinya Daging mentah. halus. Daging halus. Sama burgul, nai. Nai, mentah. Wah, ini akan jadi pengalaman pertama saya memakan daging mentah. Biar semakin enak, tambahkan bumbu seperti jinten, lada hitam, dan bubuk cabai, lalu beri garam secukupnya dan aduk rata.
Salad memang menjadi sayuran wajib yang menjadi pendamping hidangan utama lainnya. Jadi protein dan serat semua harus seimbang. Sebagaimana Islam mengajarkan kita, halalan toyiban, halal, baik, lagi bergizi. Diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah. Tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sfiha adalah jenis makanan yang dapat disajikan sebagai hidangan utama atau ditambahkan sebagai lauk yang enak jika ada yang mengadakan pesta atau pertemuan besar. Setelah semua siap, kini tinggal dipanggang saja nih. Di bagian luar rumah Pak Saleh sudah siap dengan alat panggangnya. Nah, ini dia Pak. Kita bakar apa? Sistowo ya Pak ya? Sistowo. Terbuat dari dada ayam. Dada ayam, wah ini enak banget nih. Dia kayak memang fillet semua ya. Iya, filet. Jika dilihat dari tampilannya seperti sate ayam ya jika di Indonesia, namun ukurannya wow, lebih besar. Selanjutnya kita mau panggang keftanya. Nah ini dia. Bismillah. Alhamdulillah saudaraku, ini masakan yang udah kita masak tadi udah selesai dan insya Allah sekarang langsung kita santap. Bismillah. Ayo Pak, silakan Pak. Saudaraku, tidak terasa ya menikmati acara memasak bersama keluarga Pak Soleh, saya tidak sadar bahwa hari telah gelap. Jadi pas banget nih sekalian makan malam. Menikmati makanan buatan sendiri bersama keluarga Pak Soleh dan istri membuat saya rindu keluarga. Dan alhamdulillah, kerinduan saya dengan keluarga Indonesia cukup terobati dengan diterima dan dijamunya saya oleh keluarga baik hati ini. Kebaikan Pak Saleh dalam menjamu tamu memang telah diajarkan Rasul kepada umat Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Alhamdulillah, semua menikmati sajian hari ini dengan bahagia. Bahkan kibenaye hidangan daging mentah terasa segar dan tidak berbau amis. Masya Allah. Habibi, tawassalna sama makam Nabi Nuh. Ya, Assalamualaikum. Saudaraku, ternyata panjang makam ini 6 kali meteran ini. Berarti sekitar kurang lebih 30 meteran.